Halo untuk kakak-kakaknya semua. Oke, ini untuk pembacaan Yes di April 2025. Ya, dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk Cancer. No. Untuk Capricorn ya, untuk pembacaan Capricorn. Oke, Capricorn, bacaan ini bisa pas bisa enggak. Kalau enggak pas ya udah jangan dipaksakan. Oke, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kita akan lihat secara general percintaan, keuangan ataupun karirnya kamu. Oke. So untuk Capricorn, aku ngerasakan ada sempat problem, masalah ya, ada berantem juga energinya dengan orang sekitar, energi yang kamu nggak memahami mereka atau mereka yang nggak memahami kamu, tapi somehow ini justru membuat kamu dengan orang sekitar atau orang yang tersayang menemukan cara yang terbaik untuk saling mengerti satu sama lain. Kamu tahu, problem dan masalah itu sebenarnya adalah tanda ya, kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu hal yang baik dan kita sedang berusaha untuk menemukan jalan tengah. Itu sebenarnya hal baik dari masalah atau hal baik yang disebut dengan perdebatan ya, tapi nggak semua orang menyukainya nih. Entah pasangan kamu atau kamunya sendiri mungkin nggak menyukainya karena bikin stres atau gimana pun, tapi sebenarnya justru memupuk energi sayang dan care satu sama lain ya, energi yang sebenarnya saling menghargai. Jadi ini energi yang berpasangan atau dengan energi keluarga. Jadi akan ada problem, masalah dengan keluarga karena memang entah kamunya yang memang ada energi yang memang bermasalah dari awal, atau kamu berurusan dengan seseorang yang bermasalah. Capricorn itu adalah salah satu zodiak yang aku sering lihat akan sangat keras, apalagi kalau kamu punya moon atau bulan di Capricorn, adalah seseorang yang akan sangat keras memperjuangkan diri dia walaupun dalam porsi yang mungkin dia benar-benar salah. Apalagi kalau dia benar. Jadi kalau dia benar, dia akan stay bertahan apapun yang terjadi untuk mempertahankan apa yang dia percayai. Tapi bayangkan kalau yang dipertahankan adalah hal yang buruk, ya energinya ya akan jadi nggak baik, energinya akan bermasalah ya, dan energinya hanya akan buat nggak ada habis-habisnya gitu, nggak ada akhirnya. Energinya yang hanya mencari yang disebut dengan kemenangan diri, kemenangan ego, tanpa menemukan jalan terbaik atau jalan untuk memperbaiki masalah yang dipunyai ya. Ya, di sini memperlihatkan ya energi seorang ada energi Pisces sama Aquarius ya di sini. Jadi Capricorn ada energi yang kamu benar-benar harus berubah energinya untuk memahami kalau misalnya ada kekeliruan, salah ya toh diperbaiki. Kenapa ini terus-terusan terjadi ya, entah kamu yang bertahan dalam keegoisan atau kamu berurusan dengan seseorang yang juga bertahan dalam keegoisannya. Jadi sebelum kamu bertanya kenapa orang lain seperti itu, tanyakan juga terhadap diri kamu sendiri ya. Dan energinya ini ngasih lihat memang untuk si energi Capricorn ya, gak semua orang akan mampu mengerti atau memahami kamu dengan mudah ya. Kenapa? Karena memang dasarnya seorang Capricorn mempunyai keinginan dan tujuan dalam hidup ya, yang mungkin berat untuk dijalani, berat untuk dirasakan ya. Namun ini memperlihatkan energinya untuk seorang
untuk saat ini memang seorang Capricorn it's better, bener-bener aku rasakan untuk banyak mendengarkan di masa-masa ini ke depannya, terutama benar-benar dengarkan dan jangan mau untuk menang sendiri atau kamunya sendiri berurusan dengan seseorang yang hanya ingin menang sendiri, ingin dapat keuntungan sendiri tanpa memikirkan hal-hal yang ada dalam hidupnya, mikirin egonya sendiri. No, ya, ini akan menjadi karma yang berbalik. Ya, energinya seperti kalau kamu dari awal toxic, energinya toxic juga yang akan kamu dapat. Tapi kalau dari awal energi kamu sudah sangat rendah diri, rendah hati, energi kamu juga akan sangat rendah diri, ya, rendah hati. Energi kamu akan sangat baik di sini. Jadi tinggal hasil dari apa yang udah kamu tanam, Capricorn. Ya, tapi energinya yang kuat memang juga yang agak toxic sih, tapi ya tetap ini terbaik, memperlihatkan ya kita nggak henti-hentinya untuk selalu belajar dalam hidup. Dan Capricorn juga energinya adalah untuk ngasih lihat apa yang terjadi dalam hidup, menunjukkan bahwasanya ya kehidupan menunjukkan kita berurusan dengan orang lain yang punya perasaan dan emosi dia sendiri. Ya, kalau kita hanya berpikir dan ngerasa dari apa yang kita rasakan di kepala kita ini dan hati kita sendiri, kitalah yang egois. Ya, kita nggak menaruh diri kita ke dalam posisi orang tersebut, atau orang tersebut nggak mau merasakan posisi kita ngerasa kita ya udah melakukan hal yang terbaik dalam hidup, tapi ternyata kita banyak melakukan hal-hal yang masih berat dan kurang dalam hidup. Ya, ini menunjukkan ya, sorry for the noise, Capricorn, hal-hal baru lagi yang bisa kamu pelajari dari hal tersebut sih, bahwasanya ya itu sebenarnya agak nyelekit memang pembelajarannya, tapi ini yang menunjukkan terhadap kamu, terhadap semesta, terhadap Tuhan. Dunia nggak hanya berputar di diri kamu aja, tentang diri kamu, emosi kamu. Dunia berputar dan semua orang mempunyai perannya masing-masing dalam hidup. Jadi benar-benar harus rendah diri, rendah hati, memahami semua orang dalam hidup ini punya porsinya masing-masing, dan kamu ataupun dia apakah udah melakukan porsinya dan tanggung jawabnya sebagai manusia untuk hidup sebaik-baiknya dan tidak menjadi beban ataupun tidak memberikan beban terhadap orang lain. Itu energinya. Yes, dan khusus untuk percintaan aku nggak begitu dapat energinya, nanti kita buat pembacaan khususnya ya. That's it, aku rasa cukup sampai sekian. Para pembantu, thank you so much for watching. Udah terbaik untuk di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.